Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, kami dari calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bandar Lampung. Nama saya Dika Febniawati, guru SDN 1 Gunung Terang. Saya Yayurika Ameliza dari SDN 2 Segala Mider. Saya Novita Dewi Mulyani dari SDN 1 Rawa Laut. Salam guru penggerak, Tergerak, Bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar-dengar Bu Rike, katanya Bu Rike hari ini akan mengadakan coaching ya? betul Bu, saya hari ini mau mengadakan coaching. Semalam itu Bu Dika itu nelpon saya, pengen berbicara secara langsung kepada saya gitu Bu. Oh baiklah, di sini saya akan menjadi observer ya Bu Rike ya. Siap, Ibu. Saya akan mengamati, kemudian menilai ya saat Ibu melakukan coaching ya, dengan menggunakan rubrik-rubrik penilaian yang sudah kita sepakati ya. Seperti apakah proses coaching itu, apakah dia sesuai dengan alur Tirta atau belum, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching, terus bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tapi nanti jangan lupa ya, saat proses pelaksanaan coaching ini Ibu menyesuaikan prinsip-prinsip coaching ya. Di sini yang pertama kemitraan, kemudian ada kreatif, kemudian ada juga dia memaksimalkan potensi. Terus itu pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching ini menurut Bu Rike? Pada coaching kali ini kompetensi akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, presence, kemudian mendengarkan aktif, juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian di sini jadi ada 3 kompetensi ya tadi ya. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dari observasi ini Bu Rike? Yang saya akan kembangkan secara spesifik kali ini yaitu dengan mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Nah di sini kemudian ada indikator Bu Rike, yang bagaimana yang diinginkan Ibu Rike dalam proses coaching kali ini? Pada coaching kali ini saya ingin coach saya itu menemukan jawaban atas pertanyaannya sendiri, atas permasalahannya sendiri, dengan langkah-langkah atas permasalahan sendiri itu. Oke, ya. Nah, mungkin itu saja pertanyaan dari saya ya, Bu Rike ya, yang terkait praobservasi ini ya. Semoga pada saat Ibu melakukan coaching, Ibu selalu mengingat dari hal-hal yang saya sampaikan tadi. Mau coaching dengan siapapun, mau coaching dengan siapa hari ini Bu Rike? Saya ingin coaching dengan Bu Dika, karena Bu Dika semalam telepon saya pengen bicara langsung gitu Bu. Mungkin ada permasalahan yang menurut Bu Dika sangat agak membingungkan bagi diri dia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, kalau seperti itu selamat melaksanakan coaching ya Bu Rike ya. Semoga dengan acara coaching ini dapat memaksimalkan hasil yang maksimal ya Bu Rike ya. Nah, kebetulan ini Bu Dika sudah hadir. Ini dia Bu Rike, Bu Dikanya. Apa kabar Bu Rike? Apa kabar Bu Dika? Ini maaf ini loh ganggu waktunya. Oh, tidak apa-apa. Iya, ini sudah ditunggu dari tadi Bu Dika. Iya Bu. Ya inilah kita semalam itu saya mendengar Bu Dika mau bicara langsung sama saya. Tapi maaf ya, saya bawa Bu Novi sebagai pengamat
kita untuk melaksanakan coaching kita kali ini. Tapi kita punya waktu paling 10-15 menit ya Bu Dika. Nanti bel masuk, anak-anak menanti kita di kelas gitu ya. Siap ya, masalah itu Bu Noti. Nanti bisa kita lanjutkan ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong, kira-kira ini Bu Dika ini ada apa nih? Semalam itu kok sepertinya ada hal yang pengen diceritakan, tapi pengennya ketemu langsung. Gimana? Ada apa nih? Iya, terima kasih Ibu sebelumnya. Jadi begini Bu, saat pembelajaran di kelas saya itu merasa kalau murid-murid saya itu kurang antusias dalam proses pembelajaran, terutama di pembelajaran matematika ini. Selain itu, murid-murid yang mampu menyelesaikan tugas itu hanya 60% saja itu Ibu. Karena ceritanya seperti ini Bu. Mereka itu begitu mendengar pembelajaran matematika, itu mereka langsung udah down duluan Bu. Jadi mereka itu memang pada dasarnya tidak menyukai pembelajaran matematika tersebut, sehingga materi apapun matematika itu, jadi mereka itu udah merasa ketakutan dan mindset mereka itu sudah aku nggak bisa gitu, seperti itu. Jadi kan kesulitan ya Bu ya, kalau misalnya mereka itu sudah tidak suka dengan pembelajarannya, maka materi apapun sulit akan dipahami. Ya, seperti itu Ibu permasalahan saya. Jadi matematika ya, gara-gara matematika. Jadi begini, saat Ibu mengalami kesulitan itu dalam meningkatkan motivasi belajar di kelas 3 itu agak sulit ya Bu ya, begitu ya Bu ya? Iya betul sekali Bu Rike. Oke, karena waktu kita ini pendek, apa sih yang Ibu dapatkan apa dari diskusi nanti percakapan kita ini? Oke, jadi tujuan saya berdiskusi hari ini tuh saya mengharapkan pemecahan masalah atas permasalahan yang sedang saya hadapi ini Bu Rike. Oke. Berarti apa sih yang bisa Ibu lakukan ya supaya murid-murid Ibu itu bisa bersemangat kembali dan antusias dalam pelajaran matematika? Jadi gini Bu, menurut saya murid-murid ini kan pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya Bu ya, yang asik, kemudian tidak monoton, tidak membosankan, dan tidak mencekam. Oh, mencekam bahasanya. Apalagi kan pelajaran matematika ini adalah pelajaran yang tergolong sulit ya Bu Rika ya. Betul. Tidak semua orang suka dengan matematika. Benar. Saya aja yang bermindset matematika. Begitu ya Bu. Jadi menurut Ibu anak-anak yang antusias itu yang bagaimana sih Bu? Menurut saya anak-anak yang antusias itu dia yang menyambut pelajaran dengan bersemangat, kemudian menyukai pembelajaran tersebut, serta hasil belajarnya itu benar dan dengan nilai rata-rata di atas 60 Ibu. Oke, jadi anak-anak bisa antusias baik dalam mendengarkan materi maupun mengerjakan tugasnya dan mendapat hasil yang ideal ya, tadi minimal 60 ya Bu Iya ya. betul Ibu, begitu idealnya. Baik, kalau anak-anak di level itu kita bilang poin levelnya 10. Begitu terus anak-anak yang tidak ada antusias sama sekali di level 1, menurut Ibu anak-anak di kelas Ibu tuh berada di level berapa sih? Kalau saya amati tuh Bu, dia beragam sekali Bu. Murid-murid saya di kelas 3 ini antusias belajarnya itu sangat beragam. Ada yang menurut saya di level yang sama sekali belum ada semangat dalam mengerjakan tugas. Lalu ada di level 5, menurut saya merespon pertanyaan yang saya ajukan itu ada di level 5. Kalau di rata-rata, menurut saya di kelas saya itu di poinnya 6 Bu. Oh begini Ya. Oke, menurut Bu Dika tadi murid-murid Ibu itu berada di level 6 Ya. untuk antusias belajar ya Bu ya. Apakah ada kemungkinan ini untuk murid-murid itu berada di level 10 Bu?
Bisa Ibu, dengan hasil akhir mereka dapat lebih antusias dalam proses belajar maupun ketika mengerjakan tugas, sehingga hasil dari mengerjakan tugasnya pun dengan nilai yang baik. Berarti kan itu murid-murid bisa paham tuh ya Bu ya. Jadi insya Allah mereka bisa berada di skala 10 Ibu. Wow, bagus sekali ya Bu. Jadi menurut Ibu itu apa sih yang bisa Ibu lakukan untuk membantu murid itu berada di level 10 tadi? Sebenarnya itu baru saya pikirkan sih Bu ya, apa yang saya bisa lakukan ini supaya murid-murid saya itu bisa antusias dalam belajarnya. Saya ada beberapa ide sih Bu Rike. Wah, ide apa tuh? Menurut saya pembelajarannya itu harus terpusat pada murid. Kemudian murid itu diberikan ice breaking untuk mencairkan suasana dan mengajar matematika dengan kegembiraan sehingga tidak menegangkan. Wah, Saya biasa menggunakan buku teks saja yang telah saya bagikan kepada mereka. Seperti itu Bu Rike. keren sekali ininya ya. Tapi kira-kira media apa sih yang akan diterapkan di kelas Ibu nantinya? Saya pikir banyak ya, seperti video dari YouTube, benda-benda di lingkungan sekitar yang sesuai dengan materi ajar dan alat peraga matematika Ibu. Menurut Bu Dika, apa sih ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu ini? Saya sih inginnya anak-anak itu antusias dalam pembelajaran matematika dan mereka menyukai terlebih dahulu Bu pelajaran matematika, sehingga materi yang akan saya sampaikan itu kalau mereka sudah menyukai pelajarannya maka mereka akan menerima dengan cepat. Contohnya seperti ini Bu, di kelas saya itu rata-rata mereka menyukai pembelajaran IPAS. Oh ya, jadi hasil belajar mereka pada saat pembelajaran IPAS itu Bu, itu tergolong 90% itu berhasil gitu Bu. Jadi mereka sangat menyukai, kemudian juga medianya yang saya buat itu menyenangkan. Jadi sehingga hasil belajar mereka bahkan pada saat saya melakukan ujian dadakan gitu, penilaian harian dadakan, mereka sudah bisa menjawabnya tanpa saya beritahu sebelumnya akan ada penilaian harian tersebut Ibu. Oh gitu ya. Tapi kan pasti dalam suatu aksi kita itu kita punya kendala ya. Nah, menurut Ibu apakah ada kendala lagi dari rencana aksi yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran? Kendalanya itu di ini ya Bu, kayak seperti di sumber belajar, karena kan sarana dan prasarana di sekolah itu kan terbatas Ibu, ya sangat terbatas ya Bu ya. Kemudian solusinya mungkin saya akan menggunakan atau melakukan lingkungan sekitar seperti alat peraga matematika. Kemudian saya akan memberikan tugas yang mungkin tidak terlalu banyak sebelumnya, tapi saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara perlahan dan mengingatkan mereka kembali pada pembelajaran perkalian, pembagian. Kemudian selanjutnya saya akan mulai melakukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid senang mengerjakan tugasnya. Misalnya seperti ini Bu, saya akan menyebar soal-soal latihan di beberapa tempat nih Bu. Saya tempel di pohon, di bunga-bunga atau di pot. Kemudian saya akan meminta mereka untuk menemukannya. Kan dengan demikian mereka akan melakukan pembelajaran sambil bermain. Kemudian di akhir pembelajaran saya akan meminta murid untuk menuliskan perasaannya setelah belajar matematika. Seperti itu Ibu Rike. Benar sekali Bu, pembelajaran yang menyenangkan bagi murid itu memang kita harus sebagai guru itu harus lebih pintar ya Bu ya. Jadi kita tidak kalau kita hanya diam saja siswa akan merasa bosan. Nah, jadi itulah tadi kita harus pintar-pintar kita apa yang harus kita kerjakan untuk anak supaya mereka lebih senang dan lebih fokus ya Bu ya.
Jadi menurut Ibu ini berapa lama sih, berapa kira-kira waktu yang harus Ibu persiapkan ini untuk media-media ini, terus kemudian solusi dari kendala-kendala yang Ibu punya tadi itu apa? Menurut saya membutuhkan waktu 2 hari ya Ibu ya, Tepat ya. untuk mempersiapkan media yang variatif dan inovatif. Kemudian saya akan membuat pembelajaran yang mengasihkan dan menggunakan banyak sumber belajar. Saya akan memulai menjalankan Merdeka Belajar nih Bu. Saya juga akan berusaha membuat murid-murid saya senang pada saat pembelajaran matematika. Oke, kira-kira ada nggak yang bisa bantu Ibu untuk mempersiapkan pembelajaran kali itu? Iya, saya bisa dibantu dengan rekan sejawat saya dalam mempersiapkan pembelajaran ini. Kita akan berkolaborasi seperti itu Ibu. Oke, intinya kolaborasi ya. Kira-kira kapan sih Ibu akan menerapkan hal ini dalam kelas? Insya Allah hari Rabu ya Ibu. Kebetulan hari Rabu itu ada pembelajaran matematika. Baik. Kita review sebentar ya Bu Dika, hasil diskusi kita hari ini. Apa yang Ibu dapatkan nih dari sesi perbincangan atau diskusi kita hari ini? Tadi kan awalnya tuh saya bingung ya Bu Rike ya tentang masalah murid-murid saya ini ya Bu. Tapi di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan saya siapkan untuk menyelesaikannya. Saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan teman paralel saya. Kemudian saya jadi lebih bersemangat Ibu. Wah, keren nih Bu Dika ini ya. Kalau gitu kita ketemu sampai minggu depan lagi ya. Saya pengen dengar cerita keseruan Bu Dika dalam kelas itu seperti apa, dengan perubahan-perubahan yang Bu Dika punya, aksi apa yang akan Ibu laksanakan dalam kelas ya. Jangan lupa hubungi saya kalau saya lagi butuh support. Iya, siap Bu Rike. Terima kasih ya Bu Rike atas waktunya ini. Saya jadi lega dan menemukan solusi dari permasalahan dan keresahan saya selama ini Bu Rike. Terima kasih ya. Ya, itulah kata orang kan, gunanya teman. Kalau ada lagu That's What Friends Are For tuh ya kita inilah. Ya. Itu terima kasih ya Bu Terima Dika. kasih Bu atas waktunya. Ya. Iya, tadi saya sudah lihat tentang perbincangan Bu Ike dan Bu Dika ya. Bisa saya tanya Bu Ike, permasalahan yang dihadapi Bu Dika itu apa sih tadi ya sepertinya? Keresahan akan pelajaran matematika, bagaimana memotivasi anak-anak supaya mereka lebih merasa senang dengan pelajaran matematika, dan nilainya akan jadi lebih baik lagi begitu. Nampaknya memang pelajaran matematika itu memang sebagai momok ya untuk kita ya. Jadi dengan adanya seperti ini, jadi kita tahu permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ika ya. Alhamdulillah ya Bu Ika, tadi sudah melaksanakan coaching ya bersama Bu Dika ya. Terus Bu Dika sudah mengutarakan solusinya seperti apa ya? Sudah. Sebelum ditutup itu Bu Rike, saya memiliki beberapa pertanyaan nih Bu Rike ya. Ya. Apa saja yang sudah Bu Rike dapatkan saat coaching hari ini? Terus terkait indikator apa sih ketercapaian yang ingin Bu Rike inginkan itu? Seperti apa itu Bu Rike? Baik Bu Nok, jadi di coaching ini saya sudah melakukan alur tirta, mencoba melaksanakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching menceritakan masalahnya dan menyelesaikan masalahnya dengan solusi-solusinya benar. Oh iya, baiklah Bu Rike ya. Berarti Bu Rike sudah berhasil ya melakukan proses coaching hari ini ya. Menurut saya tadi proses coaching Bu Dika ya, Bu Rike dan Bu Dika sudah berjalan dengan baik ya. Dari yang saya amati tadi ada beberapa catatan. Bu Rike tadi sudah berhasil ya menyampaikan tentang alur-alur tirta. Kemudian Bu Rike sini sudah menggali potensi yang dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian
Bu Rika ini, Bu Rika sudah menemukan solusi ya atas permasalahannya. Kemudian saat coaching juga sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Bu Rika ya. Luar biasa pokoknya buat Bu Rika hari ini, proses coaching hari ini ya cukup menarik dengan proses coaching hari ini. Berarti hari ini coachingnya sudah berjalan lancar ya. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Terima kasih. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Rika ya. Untuk ke depannya, kompetensi apa lagi nih Bu Rika akan kembangkan setelah proses coaching yang baru Ibu lakukan hari ini, Bu Rika? Baik, Bu Nov, saya mungkin akan lebih memahami alur Tirta ya, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi dan mengarahkan coaching dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab untuk hari ini. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Amin. Saya akhiri sampai di sini ya Bu Rika ya. Baik, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi, Bu. Sampai ketemu Iya, Bu Ibu Rika. Nafi. Baiklah, saya akan kembali ke kelas ya Bu Rika. Bu Terima Rika. kasih. Oke, Bu Rika. Mari kita masuk kelas lagi.